Halo Ci. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai manfaat dari black card ya. Seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan, black card itu ada dua macam, ada yang tradisional, ada yang unit link. Nah, intinya keduanya ini isinya mirip-mirip. Tapi untuk saat ini yang tradisional itu isinya lebih banyak karena baru aja di-upgrade, diperbagus oleh Prudential ya. Oke. Nah, ini saya akan jelaskan mengenai yang isinya satu bed ya. Seperti yang video yang sebelumnya saya sampaikan, kalau kita udah pilih plan satu bed, pilihlah plan yang satu bed. Kalau wilayah yang kita pilih Indonesia, pilihlah Indonesia aja. Nah, kalau sudah dipilih seperti itu, maka semua biaya rumah sakit akan dibayar sesuai tagihan. Nah, cara pilih kamarnya seperti ini. Kalau yang satu bed kan kita tahu di rumah sakit itu mungkin ada beberapa tipe. Dari tipe yang paling bawahnya mungkin harganya 1,5 juta, lalu di atasnya ada lagi 2 juta, di atasnya lagi 2,5 juta. Nah, untuk yang ini plannya berhak untuk menempati kamar yang satu bed harganya paling rendah di rumah sakit terkait. Kalau yang tadi saya kasih contoh, ada 1,5, ada yang 2 juta, ada yang 2,5. Berarti bisa masuknya ke kamar yang ini, yang 5,5 juta. Kalau mau naik ke sini, udah pasti nggak sesuai tagihan lagi nanti pembayaran dari prudensialnya. Jadi pastikan selalu masuk ke kamar yang paling rendah harganya di rumah sakit terkait. Baiklah, saya akan beranjak ke manfaat yang ada di dalamnya. Nah, tadi nomor 1 udah dibahas, sekarang kita lanjut ke nomor 2 yaitu ICU. Kalau ICU, masuk ICU itu sudah sesuai tagihan. Tapi untuk harinya itu dibatasi 150 hari dalam 1 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah kunjungan dokter umum. Dokter umum tarifnya juga sesuai tagihan, tapi pembatasannya ada, yaitu maksimal 2 kali kunjungan dalam 1 hari. Begitu juga dengan dokter spesialis atau subspesialisnya, itu maksimal 2 kali kunjungan per hari. Untuk tindakan bedah itu juga sudah sesuai tagihan. Nah, yang paling besar ini kalau saya lihat selain biaya tindakan bedah adalah aneka perawatan rumah sakit. Karena di aneka perawatan rumah sakit ini banyak itemnya di dalamnya. Contohnya obat-obatan, infus, cek darah, terus MRI, X-ray, semua dimasukin ke sini. Obat-obatan semua masuk ke sini. Ya, karena itu ini menurut saya bagus banget karena udah sesuai tagihan. Jadi kalau sampai limit obatnya gede banget gitu ya, obatnya cukup mahal, jadi jangan khawatir, ini pasti di cover asal sesuai dengan diagnosa penyakit. Lalu selanjutnya adalah biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Nah, ini mungkin contohnya buat nasabah-nasabah yang mungkin stroke masuk rumah sakit, karena mau dirawat di rumah, perlu juru rawat yang harus datang ke rumah. Nah, ini bisa diganti juga. Selanjutnya adalah ambulans lokal. Nah, ini untuk membawa nasabah dari rumah ke rumah sakit. Ini juga sesuai tagihan. Lalu, nah ini biaya perawatan sebelum rawat inap dan sesudah rawat inap. Mungkin ya kalau kita sebelum masuk rumah sakit, kita konsul dulu nih ke dokter umum atau ke poliklinik. Lalu sempat periksa darah lah, mungkin CT scan lah, itu bisa diklaim dengan cara reimburse. Ketentuannya adalah maksimal kwitansinya tanggalnya 30 hari sebelum rawat inap. Dan kalau sesudah rawat inap maksimal 90 hari setelah rawat inap. Selanjutnya adalah biaya fisioterapi, terapi okupasi, atau terapi wicara. Nah, ini mungkin terkait lebih ke nasabah-nasabah yang terkena stroke. Habis stroke perlu fisioterapi. Nah, ini bisa diklaim juga. Ada ketentuannya juga di sini 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap.
Nah, selanjutnya ini adalah biaya pendamping ya. Kalau di rumah sakit mungkin nanti kita perlu ditemenin sama keluarga. Nah, ini ada biaya-biaya seperti biaya makan. Nah, biaya makan bisa nih pesan dari rumah sakit. Karena kan udah temenin di rumah sakit kan, supaya nggak repot cari makan, bisa pesan makanan di rumah sakit. Atau mungkin di kamarnya cuma ada sofa bed kurang nyaman, bisa nyewa kasur dari rumah sakit. Nah, itu biayanya termasuk yang di sini nih. Di sini ada plafonnya 650.000 per hari. Lalu selanjutnya adalah biaya bedah rekonstruksi payudara. Nah, ini khusus buat karena penyebabnya kanker atau kecelakaan. Ini juga sesuai tagihan. Lalu selain itu juga ada biaya bedah rekonstruksi wajah. Nah, ini penyebabnya rekonstruksi wajah jika karena kanker atau kecelakaan, sesuai tagihan juga. Dan ada bedah rekonstruksi lainnya yang disebabkan oleh kanker atau kecelakaan. Ini sesuai tagihan. Selanjutnya adalah penggantian biaya operasi untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Organ pentingnya ginjal, jantung, paru-paru, hati, dan sumsum tulang belakang. Sesuai tagihan. Lalu biaya rawat inap perawatan paliatif. Nah, ini kalau paliatif itu adalah perawatan buat pasien-pasien yang udah divonis dokter sudah tidak bisa sembuh ya. Nah, ini biaya-biayanya cukup mahal juga setahu saya kalau yang ini. Lalu perawatan psikiatri dan psikologis. Nah, ini juga di cover. Karena kalau yang saya tahu asuransi itu nggak cover ini ya, biaya-biaya perawatan psikologis enggak. Tapi kalau yang ini termasuk di cover. Lalu ada juga kita bisa klaim kalau melakukan telehealth di Indonesia. Jadi umpama nggak bisa ke dokter, telehealth ini bisa diklaim. Melakukan telehealth ini bisa diklaim. Nah, yang nomor 20 ini untuk plan yang ini nggak di cover karena ini kan cuma buat di Indonesia aja, kebetulan plan yang saya buat ini ya. Lalu yang warna kuning ini adalah manfaat santunan harian rawat inap. Ini ada santunan sebesar 1 juta per malam jika nasabah rawat inap nih di rumah sakit udah di cover full sama kantor, udah di cover full. Nah, tapi kan punya Prudential. Nah, Prudential mau kasih santunan. Nah, ini bisa diklaim. Besarnya 1 juta per malam. Jadi kalau sampai menginap 5 malam tinggal dikali 5. Nah, itu. Oke, nah ini tadi yang manfaat untuk rawat inapnya. Yang selanjutnya adalah untuk rawat jalan. Kalau rawat jalan ini untuk kecelakaan, dan ada juga rawat jalan lanjutan untuk kecelakaan. Maksudnya kalau kecelakaan itu kan mungkin kita kan masuk UGD nih, ada yang perlu dijahit, ada yang digips gitu kan. Nah, itu setelah kita dari UGD beberapa hari kemudian disuruh kembali lagi ke dokter buat cabut jahitan. Nah, itu juga bisa diklaim. Ya, ketentuannya ada di sini. Lalu setelah itu ada juga biaya tindakan bedah rawat jalan. Kan ada kan yang rawat bedah itu tidak perlu menginap. Nah, itu ada beberapa jenis bedah yang tidak perlu menginap. Ini bisa diklaim juga di sini. Ya, boleh. Lalu biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan dan setelah bedah rawat jalan. Contohnya ini seperti yang banyak nasabah itu katarak. Ya, katarak itu kan nggak perlu nginap. Nah, sebelum dijalankan operasi katarak kan pasti ke dokter dulu dong, konsultasi dulu, ini gimana apa gitu kan. Nah, ini bisa diklaim. Nah, sesudahnya pun bisa diklaim dengan ketentuan seperti ini. 30 hari sebelum tindakan bedah rawat jalan dan 90 hari setelah tindakan bedah rawat jalan. Nah,
Selanjutnya adalah perawatan kanker. Perawatan kanker ini rawat jalan, contohnya seperti melakukan kemo, radioterapi. Nah itu tuh nggak perlu nginep yang seperti itu. Nah ini di cover sesuai tagihan. Lalu ada juga biaya pemantauan manfaat untuk perawatan kanker. Nah ini maksudnya bedanya sama yang di atas apa nih sama perawatan kanker. Kalau pasien-pasien kanker itu yang saya ketahui ya perjalanan penyakitnya itu adalah masuk rumah sakit nih dirawat, mungkin dioperasi diangkat sel kankernya, selesai dioperasi berarti kan pakai fasilitas yang tadi yang di atas ya, dibedah apa segala macam udah beres. Udah selesai dioperasi, dokter biasanya akan menyarankan untuk kemo. Kemo itu tujuannya adalah untuk membunuh sel-sel kanker yang mungkin masih tertinggal di dalam tubuhnya. Pokoknya mau dibabat habis gitu kan, mau dibuang semua. Nah, untuk kemoterapinya atau radioterapinya dipakai fasilitas yang nomor 6. Ya, nomor 6. Setelah melakukan kemoterapi pasti dokternya cek, ya kan? Udah dicek, oh ini udah sembuh nih. Udah habis sel kankernya udah enggak kelihatan. Nah, setelah dinyatakan bersih, mulailah pasien itu memasuki namanya masa pemantauan, yaitu yang nomor 7 ini nih, masa pemantauan. Kalau dalam masa pemantauan pasien itu akan melakukan check up rutin, entah 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, yang dalam bentuknya mungkin bisa melakukan CT scan, MRI atau cek darah. Nah itu biaya-biayanya diganti sampai maksimal 5 tahun setelah perawatan aktif. Perawatan aktif itu maksudnya adalah setelah dinyatakan bebas kanker. Jadi setelah kemonya selesai, bebas kanker, nah itu mulai hitung tuh 5 tahun ke depan bisa klaim untuk pemantauan kanker. Ya, ini bedanya nomor 6 dan 7 seperti itu. Lalu yang nomor 8 adalah dialisis, cuci darah. Ini juga sesuai tagihan dan perawatan tradisional rawat jalan, maksimal 90 hari setelah rawat inap atau tindakan bedah. Kalau yang ini ada limitnya, 1 juta per hari atau 15 juta per tahun. Nah itu rawat jalan. Manfaat lainnya adalah santunan pemakaman sebesar 15 juta. Lalu juga ada manfaat santunan HIV atau AIDS. Nah ini santunan diberikan 15 juta juga jika ternyata si nasabah ini terkena HIV akibat transfusi darah atau karena pekerjaannya dalam arti yang seperti perawat medis ya, lagi di rumah sakit karena risiko pekerjaan tertular gitu atau terkena gitu. Nah ini yang seperti ini dapat santunan. Nah mungkin tadi Cianjen ngelihat semua sesuai tagihan nih gitu kan, masa limitnya apa gitu kan. Nah limitnya adalah limit tahunan sebesar 4 miliar. Jadi kalau sampai limitnya udah kepake semua nih, dalam 1 tahun kepake semua nih 4 miliar, malah kurang gitu loh, kepake lagi lebih. Seperti umpama contohnya kepakainya 5 miliar, bagaimana? 1 miliarnya nombok dong? Oh tidak, karena ada yang namanya limit booster. Limit booster itu besarnya 12 miliar. Nah limit booster itu seperti ini, jadi dia berlakunya seumur hidup. Kalau yang 4 miliar ini kan refill, tahun depan keisi lagi. Sementara kalau yang limit booster itu seumur hidup. Contohnya tahun ini nih kepakainya 5 miliar, berarti limit boosternya terpakai 1 miliar tuh, sisanya tinggal 11 miliar. Tahun depan kepakai lagi total limitnya 5 miliar, berarti 1 miliar ngambil dari si sisa yang 11 miliar tadi. Jadi tinggal 10 miliar untuk limit boosternya. Nah seperti itu cara kerjanya. Lalu ini ada fitur tambahan namanya Prime Saver. Ini 5 juta. Prime Saver itu maksudnya begini, kalau nasabah mau pakai fasilitas Prime Saver nih di dalam polisnya,
maka itu adalah fitur yang membagi risiko dengan nasabah. Maksudnya gini, kalau sampai dirawat inap total biaya katakan 20 juta. Nah, karena memakai Prime Saver, maka dari total 20 juta tersebut 5 jutanya ditanggung sama si nasabah, 15 jutanya itu yang ditanggung oleh Prudential kalau Prime Saver seperti itu. Nah, kalau mengambil fasilitas ini preminya lebih murah dibandingkan yang tanpa Prime Saver. Tapi kalau saya pribadi ini dikembalikan lagi ke nasabah. Kalau mau pakai Prime Saver oke, tapi kalau buat nasabah kan mungkin kalau lagi sakit tahu-tahu harus bayar nih gitu kan. Nah, mungkin itu jadi ribet gitu kan nanti pada saat dirawat inap. Kalau saya sih saranin ini perlu dipertimbangkan untuk tidak perlu diambil gitu loh. Gitu. Tapi terserah ya. Nah, itu penjelasan yang tradisional. Kalau yang unit link yang seperti saya sudah sampaikan, isinya mirip ya, ada perbedaan aja nih. Contohnya nih, yang ini tidak tersedia, yang ini tidak tersedia, oh ya, Ceci bisa lihat ya, perawatan paliatif ini nggak ada di yang unit link, perawatan psikiatri juga nggak ada, telehealth juga nggak ada. Terus yang perawatan tradisional rawat jalan ini juga nggak ada. Nah, begitu Ci kira-kira penjelasan untuk black card.